Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Khairun. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam pembelajaran Al-Quran hadis kali ini pada kompetisi dasar, yaitu memahami bukti keautentikan Al-Quran yang didefinisikan oleh Subki Saleh ialah Al-Quranu huwal kitabul mu'jizu al-munazzalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawatturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Artinya, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Al-Quran merupakan mukjizat. Secara etimologi, kata mukjizat berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun aw mu'jizatun, yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Mukjizat juga diartikan sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi atau menyalahi kebiasaan. Adapun secara terminologi, mana Quran mendefinisikan al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adah makrunun bitahaddi salimun 'anil mu'aradah. Artinya, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Secara umum, mukjizat para nabi dan rasul itu berkaitan dengan masalah yang dianggap mempunyai nilai tinggi dan diakui sebagai sesuatu keunggulan masing-masing umatnya pada masa itu. Misalnya, zaman Nabi Musa alaihi salam adalah zaman keunggulan tukang-tukang sihir. Maka mukjizat utamanya adalah mengalahkan tukang-tukang sihir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tongkat yang dilemparkan berubah menjadi ular, kemudian memakan seluruh ular tukang sihir. Juga atas izin Allah Subhanahu wa taala terbelah laut dengan pukulan tongkat padanya, sehingga tentara Fir'aun binasa di dasar laut dalam pengejarannya tersebut. Dan pada zaman Nabi Isa alaihi salam adalah zaman kemajuan ilmu kedokteran. Maka mukjizat utamanya adalah mampu menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan biasa, yaitu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan dan orang yang berpenyakit sopak atau kusta, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Dan zaman Nabi Muhammad SAW adalah zaman keemasan kesusastraan Arab. Maka mukjizat utamanya adalah Al-Quran, kitab suci yang ayat-ayatnya mengandung nilai sastra yang amat tinggi, sehingga tidak ada seorang manusia pun dapat membuat serupa dengan Al-Quran. Suatu kejadian atau peristiwa dikatakan mukjizat apabila memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat mukjizat itu: 1. Tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah. 2. Menyalahi kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. 3. Bukti atas kebenaran seseorang yang membawa risalah ilahi. 4. Mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi. 5. Selalu menang dalam pertandingan atau tantangan. Mukjizat dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Mukjizat hissi, ialah mukjizat yang dapat dicapai oleh panca indera, seperti dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Mukjizat ini bisa juga disebut mukjizat indrawi, sehingga mukjizat hissi ini dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan di masa tertentu. Kedua, mukjizat ma'nawi, ialah mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran. Kembali pada keautentikan Al-Quran, yaitu senantiasa terjaga dan terpelihara kesuciannya. Quran surah Al-Hijr ayat 9 menjelaskan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.